Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni nikmat iman, sehat, walafiat seperti sekarang ini. Sehingga alhamdulillah kita diberi kelancaran dalam hidup. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menaikkan derajat kaum Hawa dari rendah menuju setara. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya illa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas akhir dari semester ganjil ini. Baik, di sini saya akan berceramah tentang bagaimana cara mukmin menghadapi cobaan dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap manusia, setiap orang pasti mengalami yang namanya musibah, pasti mengalami yang namanya cobaan. Yang dimana musibah dan cobaan itu ada yang berupa bersifatnya ringan, ada yang sifatnya berat, yang membuat manusia menjadi lemah, yang membuat manusia menjadi putus asa dengan hidup ini. Tetapi yakinlah bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar di balik musibah dan cobaan itu. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang mukmin kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah dan niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa setiap musibah dan cobaan itu datangnya dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Kita selaku hamba Allah yang menerima musibah dan cobaan tersebut hanya bisa menerimanya dengan ikhlas dan rela dengan penuh keridhaannya. Ada dua cara menanggapi dari musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita harus berhusnuzon kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah bahwa segala musibah dan cobaan itu datangnya dari Allah dan itu yang terbaik untuk kita selaku hambanya. Selaku hambanya, manusia selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua yaitu dengan cara menerimanya dengan kerelaan dan lapang dada tanpa adanya rasa kebencian dari menerima musibah dan cobaan tersebut. Rasul bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kuffara Allahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Artinya, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapus dosa orang itu dengannya, bahkan duri yang menyakitinya sekali. Hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang telah kita ikhlaskan, yang telah kita relakan dan Allah ridho kepadanya dan kita pun ridho kepadanya akan
Allah ampuni dosa kita. Dan Allah akan mengangkat derajat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menaiki suatu tingkat yang lebih tinggi lagi, maka Allah akan menguji hambanya. Untuk itu, kita selaku hambanya haruslah menerima dengan lapangan dada. Janganlah sampai kita tidak menerimanya atau membencinya, membenci musibah tersebut, maka kemurkaan Allah akan menimpa kita, bagi kita yang membenci dan tidak menerima dari musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut banyak sekali kandungan yang bermakna, bahwa artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan sholat dan sabar, cara kita untuk menghadapi musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Adi Hidayat pernah berpesan bahwa Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda nggak sanggup, karena cuma Anda yang sanggup. terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.